Menjelang pengambilan keputusan RUU penyelenggaraan pemilu, pimpinan DPR menyiapkan skenario pengambilan keputusan atas 5 isu krusial. Musyawarah mufakat tetap diutamakan, namun mekanisme voting akan menjadi jalan terakhir. Dalam sidang ini seluruh anggota Dewan menyampaikan pendapat, pimpinan DPR hanya memfasilitasi, kemudian memberi waktu kepada 10 fraksi menyampaikan pandangan akhir atas 5 isu krusial. Jika deadlock, paripurna diskors untuk forum lobby. Sidang paripurna dilanjutkan dengan mendengarkan hasil lobby lintas fraksi. Jika masih gagal mencapai keputusan, paripurna diskors lagi kedua kalinya untuk menggelar lobby bersama pemerintah. Opsi voting akan ditempuh jika 10 fraksi dan pemerintah menyetujuinya. Namun pemerintah bisa menolak dan menarik diri dari pembahasan, yang ini artinya berujung kembali ke Undang-Undang Pemilu yang lama. Dan menjelang pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu, pemerintah menyiapkan skenario jika keputusan parlemen tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Tapi pemerintah berharap pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah mufakat. Meski telah menyiapkan skenario, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo enggan membeberkan langkah pemerintah jika paket yang diusung kalah dalam voting. Ia menegaskan pemerintah dalam posisi tidak memiliki suara dalam voting. Pemerintah menyerahkan kepada DPR dan berharap sidang paripurna bisa menghasilkan keputusan politik atas 5 isu krusial. Mendagri menyatakan apapun keputusan yang dihasilkan dalam sidang paripurna dapat diterima 10 fraksi sehingga tahapan persiapan pemilu tidak terganggu. Dan kita akan bedah bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing paket yang sudah disiapkan. Jadi ada setidaknya ada 4 paket ya, ada 4 paket juga ada beberapa, ada 5 paket. Jadi manakah yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini? Sudah bergabung bersama kita dari luar studio Refli Harun, pakar hukum tata negara. Mas Refli, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, Mas Refli, sebelum kita bedah Mbak Putri, ya? Iya betul. Sebelum kita bedah satu persatu paket Anda, paket yang ada sekarang, menurut Anda proses yang terjadi saat ini di DPR itu kan sangat-sangat politis. Tapi apakah masih memungkinkan musyawarah mufakat itu? Seperti kita tahu beberapa kali lobby-lobby gagal dalam kasus-kasus pengambilan keputusan yang sebelumnya, pasti ujung-ujungnya voting. Iya, sebenarnya kan memang demokrasi kita ini selalu mengutamakan konsensus, ya. Sedapat mungkin tidak perlu voting, jadi musyawarah untuk mufakat. Tetapi voting pun kan tidak diharamkan. Hanya memang kalau sudah terkait dengan kepentingan politik jangka pendek biasanya itu memang sulit disatukan. Nah, isu yang paling krusial yang susah mendapatkan kesepakatan kan presidensial threshold. Kenapa begitu? Karena cara membuat undang-undangnya hanya memperhitungkan kepentingan jangka pendek. Jadi hanya 2019 saja yang dihitung, bukan bagaimana membuat undang-undang yang solid, yang bisa berjangka ke depan dan kemudian tidak mudah diubah-ubah karena kondisi yang sifatnya situasional begitu. Artinya Anda ingin menegaskan, jadi yang dilihat sekarang kan tentang presidential threshold ya, memang PT ini masih belum sepakat semuanya. Artinya mereka yang saat ini duduk di Senayan yang akan menentukan nasib bangsa kita beberapa tahun ke depan, ini hanya mikir 2019 kira-kira bisa koalisi sama siapa gitu. Iya, jelas sekali ya, karena yang diimajinasikan adalah ada calon-calon presiden yang barangkali akan dicalonkan lagi. Lalu kemudian bagaimana menghitung peluangnya, bagaimana kemudian menghitung kemungkinan bisa dinominasikan. Maka mungkin muncul skenario 0% sampai kemudian ada skenario tertinggi 20-25%. Tetapi saya sendiri dari awal punya pendapat bahwa ya, kalau kita pengen sustainable ya, harusnya presidensial threshold itu ditiadakan. Apalagi pemilunya kan serentak. Kalau pemilu serentak, maka sesungguhnya presidensial threshold itu tidak punya basis lagi. Coba apa basisnya? Kalau basisnya pemilu 2014, saya punya 3 keberatan. Keberatan pertama adalah threshold untuk 2014 itu sudah pernah digunakan dalam Pilpres 2014 yang menghasilkan 2 calon ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Lalu yang kedua adalah kalau misalnya digunakan sebagai basis, maka ada unequal treatment
ada treatment yang tidak sama antara peserta pemilu. Padahal kalau kita bicara tentang pemilu yang fair dan jurdil serta konstitusional, ya harus ada equal treatment, harus ada perlakuan yang sama. Nah, unequalnya di mana? Yaitu partai-partai baru nanti, kalau seandainya ada partai-partai baru yang baru ikut pemilu 2019, dia tidak memiliki suara dan kursi untuk kemudian bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden kalau ada threshold-nya. Yang ketiga, keberatan terakhir adalah pemilu 2014 sama pemilu 2019 itu adalah sebuah rangkaian pemilu yang berbeda. Saya bisa memahami ketika presidensial threshold ditetapkan dalam pemilu 2004, 2009, dan 2014 karena kita tahu bahwa pemilunya adalah pemilu dalam satu kaitan atau satu rangkaian. Yeah. Karena dilaksanakan atau diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Sehingga hasil pemilu legislatif bisa digunakan untuk threshold dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Kalau sekarang dasarnya sudah tidak ada lagi menurut saya karena memang pemilunya sudah serentak. Oke. Mas Refli, artinya tapi ada juga yang berpendapat nih sekarang kalau misalnya thresholdnya ditiadakan itu nanti bakalan gaduh sekali 2019 karena memang akan muncul banyak calon, kemudian semuanya bisa memberikan calon. Sekalipun itu memang bagus untuk demokrasi, artinya banyak alternatif. Tapi apakah ini yang jalan yang terbaik yang sekarang, maksudnya misalnya PT-nya dihilangkan, tapi kan itu opsinya macam-macam. Sekarang opsinya apa yang terbaik, nanti setelah jeda dibahas lagi ya. Mas Refli, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Oke. Maraton tetapi semangatnya selalu musyawarah mufakat. Dari 20 isu sudah disepakati 15 isu. Dan kami bagian sendiri yang melalui Sekretariat Jenderal sudah memerintahkan kita hadir hari ini dengan undangan buka UUD 45. Presiden itu dicalonkan oleh partai atau gabungan partai sebelum pemilu. Ini berarti penetapan presiden threshold sementara partai belum memiliki perolehan dan menafsirkan sendiri tentang masalah institusional. Yang kedua harus diingat, semua fraksi terlibat di dalam pembahasan undang-undang ini. Kalau kemudian Anda kembali bersama kami, saya masih dengan Mas Refli Harun dari luar studio. Mas Refli, kalau misalnya sekarang dari 5 paket tuh yang ditawarkan, jadi yang paling pas sebenarnya, yang paling pas untuk kita belum tentu pas untuk itu ya partai politik yang terakomodir saat ini di Senayan. Tapi kalau misalnya dari yang paling tepat aja untuk kondisi saat ini yang mana? Iya, tentu saya tidak hafal ya 5 paketnya. Saya juga membaca, tetapi tentu saya tidak ada catatan yang di depan saya. Tapi intinya kan yang paling krusial sesungguhnya kan presidensial threshold. Iya. Walaupun ada variasinya mulai dari 0, kemudian ada yang 10, 15, 20, 25 kan begitu. Iya, ada yang lalu 0, kemudian juga parliamentary threshold. Ada yang menginginkan ada yang 5 dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lihat, karena saya tidak hafal paket-paketnya, menurut saya presidensial threshold itu kalau kita pakai constitutional perspektif harusnya 0%. Kalau parliamentary threshold, menurut saya memang yang maksimal yang bisa kita pakai, menurut saya 5% itu adalah angka maksimal. Okay. Jadi range dari 3,5% sampai 5% itu adalah range yang
menurut saya masih punya justifikasinya. Karena kan dikhawatirkan banyak suara yang kemudian terbuang. Banyak partai-partai politik yang membuang percuma suaranya karena tidak bisa mengirimkan wakilnya di DPR. Lalu kemudian mengenai konversi kursi itu sebenarnya sangat teknis ya. Apakah mau sistem kuota ataukah sistem divisor, itu saya kira perhitungan-perhitungan yang semuanya justified ya. Ada orang mengatakan sistem divisor yang mungkin jauh lebih akurat. Sementara yang kita pakai adalah sistem kuota. Nah, biasanya partai politik itu melakukan exercise hasil pemilu sebelumnya dikaitkan dengan pembagian kursi ini dan kemudian kalau menguntungkan partainya biasanya akan pro sistem tertentu. Kalau merugikan akan sistem yang lain yang dipilih. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya sah-sah saja dan bukan isu yang luar biasa. Justru menurut saya yang saya sayangkan dalam pembicaraan ini adalah tidak ada sama sekali bicara mengenai bagaimana membuat pemilu ini jujur dan adil, bagaimana membuat pemilu ini konstitusional. Menurut saya, ya Mbak Putri, problem utama pemilu Indonesia itu bukan pada isu lima isu yang kemudian diributkan sekarang. Presidensial threshold, parliamentary threshold, sistem kuota, lalu kemudian jumlah kursi 38 atau 310. Saya kira bukan itu. Problem utama pemilu kita adalah bahwa pemilu kita ini masih penuh dengan kekurangan dan terutama kecurangan. Kita masih bisa bertanya, apakah betul mereka-mereka yang terpilih itu betul-betul mendapatkan suara yang memang dicantumkan sebagai hasil pemilu? Apakah tidak itu merupakan dari hasil kecurangan? Nah, saya tidak melihat ya upaya yang luar biasa para anggota pansus ini untuk membuat sebuah rancangan undang-undang yang solid, yang bisa mencegah kecurangan sekaligus melakukan penegakan hukum kalau kemudian ada yang curang dan kemudian mencegah mereka-mereka yang curang bisa duduk di kursi baik DPR, DPD maupun DPRD. Nah, hal seperti itu tidak terlihat justru. Yang terlihat adalah mereka membahas isu-isu suatu elitis. hal yang akan mengusik posisi mereka kan Mas Refli? Nah, that's the point. Jadi poinnya adalah saya mengusulkan ke depan ya, undang-undang pemilu itu mungkin bagusnya tidak dibuat oleh DPR dan pemerintah yang memang memiliki kepentingan jangka pendek, tetapi dibuat oleh sekumpulan ahli yang punya pandangan ke depan, lalu kemudian tugas pemerintah dan DPR adalah hanya meneruskannya dari sisi konstitusionalitasnya, yaitu membahas secara formal dan mengesahkannya secara formal, kan begitu. Tapi kan ini kan pembicaraan masa depan. Bayangan saya, pemilu 2019 itu tidak akan terhindarkan tetap pemilu yang kurang dan curang juga. Dan siapa yang curang kemudian belum tentu bisa dikoreksi, ya belum tentu bisa dikoreksi melalui mekanisme baik pencegahan maupun penegakan hukum. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya yang harusnya diadres oleh bangsa ini kalau ingin menyelamatkan pemilu. Kalau pemilunya kurang dan curang dan kemudian itu berlanjut dan kemudian berulang setiap saat, maka kemudian orang suatu saat tidak akan percaya lagi dengan yang namanya mekanisme demokrasi yang namanya pemilu. Oke lah, tapi begitu, yang sekarang kenyataannya memang semuanya masih memikirkan kepentingan jangka pendek, pemerintahnya begitu, DPR-nya begitu. Jadi sekarang kalau misalnya deadlock nih, sampai deadlock tidak ada kesepakatan akan kembali ke undang-undang pemilu yang lama. Apa masalahnya di undang-undang itu, Mas Refli? Oh, tidak mungkin kembali kepada pemilu yang lama kalau saya kira itu hal yang mustahil ya, impossible. Kenapa? Karena undang-undang pemilu yang lama itu ya, sebenarnya undang-undang pemilu yang lama kan masih berlaku, bukan belum berlaku. Itu tidak lagi kompatibel dengan pemilu serentak. Karena undang-undang pemilunya kan tersebar dan memiliki tahapan-tahapan yang berbeda. Jadi tahapan Pilpres berbeda dengan tahapan waktunya dengan tahapan pemilu legislatif. Karena tahapan Pilpres dimulai setelah pemilu legislatif selesai. Jadi kalau digunakan undang-undang atau undang-undang yang lama, Undang-Undang 42 2008 ya, undang-undang kemudian tahun 2013 ya. Kemudian undang-undang penyelenggaraan pemilu, undang-undang itu sudah tidak kompatibel lagi. Oke, lalu apa berarti? Jadi sudah tidak kompatibel terhadap
Sorry, 10/2012 kalau undang-undang pemilu. Ya, kenapa? Lalu apa berarti sekarang? Karena kan kemarin yang dikatakan oleh Cahyokumolo adalah kalau nggak ketemu ya balik aja ke yang lama. Kan sekarang Anda katakan itu sudah tidak mungkin. Tapi Ya, kita worst case tidak mungkin. scenario deh. Jadi mereka harus berani mengambil keputusan dan salah satu keputusan yang sah adalah ya voting. Oke. Jadi kalau misalnya tidak bisa dicapai kesepakatan, harus dilakukan voting dan kemudian saya kira kan materi votingnya kan yang paling alat kan cuma satu itu saja, presidensial threshold. Yang lainnya kan sebenarnya tidak terlalu signifikan seperti kursi dari 38 atau 310 ya, parliamentary threshold ya kalaupun dianggap signifikan tidak terlalu besar juga perbedaan angkanya ya, termasuk juga soal sistem apakah kuota, apakah divisor itu juga kan hal yang sebenarnya masih spekulatif. Ya sekarang partai dirugikan dengan sistem misalnya atau kuota atau divisor. Kalau besok bagaimana kalau ternyata diuntungkan misalnya. Nah ini kan hal yang masih spekulatif. Nah kemarin tapi juga ada hal yang barangkali sulit dikompromikan mengenai presidensial threshold. Ya sangat mungkin saja Perpu. Tetapi kan yang menurut saya itu hal yang menjadi presiden yang tidak baik bagi demokrasi kita. Karena sesungguhnya kan DPR masih in season, dia masih melaksanakan tugasnya untuk menetapkan undang-undang dan tinggal satu hal saja, yaitu presidensial threshold. Jauh lebih bagus tetap ditetapkan oleh DPR daripada dibuat Perpu menurut saya. Oke, bagaimana dengan celah untuk ke Mahkamah Konstitusi? Ya, saya kira kalau celah Mahkamah Konstitusi sangat besar, terutama kalau presidensial threshold-nya ditetapkan lebih dari 0%. Ya, entah itu 10, 15, 20, atau 25. Itu saya kira beberapa pihak akan membawanya pada Mahkamah Konstitusi karena basis atau dasar untuk menerapkan presidensial threshold itu yang kemudian tidak ada lagi ketika pemilu dilakukan serentak. Dulu sebelumnya presidensial threshold dianggap konstitusional karena pemilunya terpisah. Tapi begitu pemilunya serentak, basis untuk presidensial threshold itu yang jadi masalah begitu. Mas Refli, tapi yang menarik sekarang kan sebenarnya tidak mungkin kan pemerintah tidak punya plan A, B, C, D, E juga mungkin termasuk ujungnya adalah juga membuka celah kepada uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ya tentu ada plan ya, plan yang paling gampang dipahami misalnya kalau terjadi kebuntuan kan tinggal undang-undang yang sekarang yang sudah dibahas hampir 100% ini diperpukan kan. Tentu ditambah dengan keinginan pemerintah misalnya memasukkan presidensial threshold 20%. Jadi sebenarnya kan hasil pembahasan DPR juga. Tapi kan menurut saya ini kan presiden yang tidak baik, bukan hal yang baik dalam ketatanegaraan kita karena fungsi legislasi harusnya kan dikerjakan bersama presiden dengan DPR, bukan dikerjakan sendiri oleh presiden melalui Perpu. Karena harusnya Perpu itu lebih selektif ya, menyangkut betul-betul kegentingan yang memaksa, tidak sekedar subjektivitas presiden begitu. Walaupun saya paham putusan MK kemudian berbicara mengenai subjektivitas presiden yang akan diobjektifikasi oleh DPR melalui political check dan kemudian terbuka kemungkinan judicial check di Mahkamah Konstitusi. Tapi kan sedapat mungkin kekuasaan atau kewenangan yang extraordinary ini tidak digunakan secara sewenang-wenang atau setiap saat begitu. Iya, baik. Jadi sekarang kita masih nunggu bagaimana hasilnya kira-kira. Lobby-lobby antar fraksi sekarang sedang dilakukan. Apakah masih bisa untuk musyawarah mufakat yang kedua kali? Kalau tidak akan lobby lagi, lalu terakhir voting. Kita tunggu besok mungkin ya sudah ada hasilnya. Mungkin besok juga kita akan hubungi Mas Refli lagi. Terima kasih Mas Refli Harun sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Ya, terima kasih.